Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillah, masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillah, masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masyaallah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah, alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ibu Kepala TK yang saya hormati, para asatidz dan asatidzah, rekan-rekan dari MI Labruklor, Mr. Biatul Mubtadiin, Ibu wali murid yang jumlahnya 300 orang, yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini insyaallah ini banyak. Kalau dalam bahasa Inggris itu banyak itu ketika lebih dari 2 dikatakan jamak. Kalau di dalam bahasa Arab itu 3 itu sudah dikatakan jamak juga. Jadi banyak sedikit itu sangat tergantung pada persepsi kita, gitu ya. Mudah-mudahan yang hadir 300 orang ini, mudah-mudahan hari ini yang 3 menjadi 30 menjadi 300 menjadi 3000. Mudah-mudahan yang banyak ini mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan ilmunya banyak, rezekinya banyak, keluarganya sakinah, sehat selalu, putra putrinya menjadi putra putri yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Saya tetap mengatakan banyak, dan tidak banyak orang yang sukses itu dari banyak secara kuantitas. Makanya Rasulullah itu berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah saya menjadi orang yang sedikit. Jadi orang sedikit. Jadi belum tentu banyak itu luar biasa. Kenapa? Karena hampir rata-rata, makanya ada yang menyatakan jadilah orang yang 5%. Jangan menjadi orang yang 95%. Makanya Rasulullah menyatakan Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan saya termasuk golongan yang kecil. Dalam satu ayat Allah berfirman, wa qalilum min ibadika syakirin. Orang-orang yang mampu bersyukur, orang-orang yang mampu mengenal Tuhan, orang-orang yang mampu mengenal Rasulullah itu sedikit. Orang sukses itu sedikit. Jadi kepala sekolah itu cuma 1 kan. Coba bayangkan kalau 3 guru ini lalu jadi kepala sekolah semuanya, apa enggak tengkar begitu? Coba bayangkan, jangankan begitu, suami 1 istri 3 itu tengkar kan? Maka cukup 1 saja. Wa qalilum ibadika syakirin. Yang penting, makanya sering saya katakan, sedikit belum tentu kurang, banyak belum tentu cukup. Yang penting ketenangan hati, walaupun sedikit, sama dengan makan itu. Makan itu sederhana, kadang-kadang lebih kenyang daripada makan sate.
Dan orang-orang yang makan sederhana itu biasanya sehat. Coba kalau ndak percaya, sampean makan sate tok setiap hari sama gulai, sate gulai, sate gulai, sate gulai. Yang ini makan nasi jagung tok itu. Nah, yang ini makannya pecel tok itu. Mesti yang nasi jagung lebih sehat daripada yang nasi gulai. Makanya yang stroke itu banyak bukan orang miskin tapi orang kaya. Iya enggak? Yang banyak penyakitan itu tuh lihat saja pola makannya itu mesti luar biasa. Makanya yang makan yang miskin-miskin harusnya bersyukur. Harusnya bersyukur. Dan coba sampean lihat itu. Saya ini mulai mengurangi yang makan enak-enak karena setiap hari saya makan enak-enak gitu loh. Diundang ke sana makannya rawon, diundang ke sana makannya sate, diundang ke sana makannya gulai. Maka saya sudah merasakan, aduh, ini kalau begini terus araan umur juga enggak mana-mana. Yeah. Coba lihat tukang becak itu lebih sehat daripada orang yang bawa Alphard. Kalau iya itu, saya itu disuruh apa itu, fun bike gitu ya. Ya langsung kekok gitu, enggak bisa. Tapi yang tukang becak itu saya heran-heran tuh, subhanallah sehat-sehat padahal makannya yang biasa-biasa saja gitu loh. Nah jadi harus bersyukur. Saya tidak pernah kecewa dengan yang sedikit. Siapa tahu sedikit ini adalah menjadi hebat. Di dalam ayat ya, kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Berapa banyak golongan yang sedikit itu akan mampu mengalahkan fi'atan katsiratan, golongan yang besar. Sampean tahu bagaimana pada perang Badar ya, Uhud ya, yang umat Islam itu bisa menang mengalahkan sekian ratus ribu orang begitu loh. Padahal Islam itu hanya sedikit saja, termasuk Indonesia ini mungkin bambu runcing bisa mengalahkan bom yang luar biasa. Nah siapa tahu yang sedikit ini justru yang menjadi orang-orang hebat dan orang luar biasa. Tepuk tangan untuk 300 orang dulu. Ini langsung live ya, jadi jaringan ini live loh. Nanti ada komentar ya, habis itu ada komentar. Jadi sekolah kita walaupun kecil itu rasakan besar gitu loh. Jangan kecewa dengan yang kecil gitu loh. Nah tadi Ibu Kepala Sekolah menyatakan, Ustadz ini kondisi ruang saya. Maka saya bilang untuk memajukan sekolah tadi, untuk memajukan keluarga, untuk memajukan anak Bu. Jangan ngirain orang yang miskin itu anaknya ndak bisa jadi presiden. Pak Soeharto itu tani. Terus siapa lagi? Banyak yang biasa-biasa tapi bisa menjadi orang besar. Nah, yakin dan yakinlah bahwa putra-putri jenengan ini akan menjadi orang-orang yang hebat dan orang-orang yang luar biasa. Ustadz gimana? Saya ini bukan santri, apa bisa anak saya menjadi kiai? Kenapa tidak? Gitu loh. Kenapa bisa jadi punyai? Orang yang biasa-biasa ketika menjadi mantunya Gus itu bisa jadi punyai loh. Dapat Gus? Loh benar, kita nggak paham dan tidak tahu kapan Allah akan mengangkat derajat kita dan kapan Allah akan menjerungkakno kita. Di satu ayat dinyatakan kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Jangan berharap yang miskin ini lalu tetap miskin. Tidak. Aduh ya apa? Yang penting satu, jangan banyak ngeluh. Tidak usah banyak ngeluh. Ngeluh itu adalah orang paling miskin yang mengeluh tadi itu. Orang yang paling terpuruk itu adalah ngeluh itu tadi itu. Tapi orang yang paling bahagia adalah orang yang berbahagia. Bahagia tadi itu tidak bisa diukur dengan berapa banyak yang kita miliki. Kadang-kadang kita makan kelor itu lebih bahagia daripada sate gulai kan. Kalau sate gulai sampai jarang keringatan gitu. Tapi kalau satu ada kelor, iwak kresek, sambal terasi, nasi jagung, nasi buuk tadi itu, roti pedas titik, gitu loh. Saya belum pernah melihat orang makan sate lalu kayak begitu. Bahkan kalau makan sate lebih dari 20 rata-rata itu kelenger gitu. Tapi kalau makan kelor setiap hari itu nggak pernah bosan. Tempe itu pernah bosan enggak? Enggak pernah. Kok bisa tahu and tempe
Do you know tahu and tempe? Itu tidak pernah kita bikin jadi bosan. Padahal setiap hari tok. Bahkan itu kalau tidak ada, itu bisa dicari. Tapi kalau sate, coba samen. Kalau memang enak sate tadi itu, tak suruh makan samen setiap hari itu makan sate. Waktu ada acara saja sate gulai itu, kebanyakan itu sudah tidak enak. Oleh karena itu, enak dan tidaknya itu tergantung perasaan sesungguhnya. Maka sering saya tanyakan, apakah yang kita cari itu bahagia atau sukses? Apakah yang kita cari itu indikator bahagia atau bahagia itu sendiri? Yang dicari indikator tanda-tanda bahagia atau bahagia itu sendiri? Bahagia itu sendiri. Bahagia itu tidak bisa diindikator. Katanya kalau punya istri cantik itu bahagia. Belum tentu. Malah justru banyak orang yang istrinya cantik itu banyak yang stroke. Kenapa? Ngelihat istrinya keluar itu sudah curiga gitu loh. Dan memang laris gitu loh. Katanya kalau suami itu ganteng itu bahagia. Belum tentu. Belum tentu. Justru ganteng tadi itu banyak yang ngelirik. Katanya kalau punya mobil bagus itu lalu bahagia. Suami kalau pergi ganteng lalu mobil bagus, dompet tebal, itu banyak yang ngelirik, ya enggak? Tapi coba kalau miskin, siapa yang mau? Sudah miskin, jelek, enggak punya apa-apa, itu taruh di kuburan tuh takut jin. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang tidak memiliki suami yang ganteng. Yang bagus itu ya suami ganteng, pintar, alim, putranya kiai, punya mobil bagus, rumah mewah, setia. Wah ini namanya suami-suami ahli surga. Tapi yang gitu lo susah. Sampean mau kayak gitu tuh? Ganteng, tebel, kaya, punya rumah besar, mau? Mau? Oh enggak mau. Ya walaupun mau juga, Siamen mau, sana lo juga enggak mau muntah. Kadang-kadang sama mau, sini mau, sana juga mau muntah gitu. Jadi sudahlah. Yang terpenting di situ adalah syukur sesungguhnya. Ketika kita bersyukur, enggak usah disambati. Makanya cara syukur yang terbaik itu adalah lewat sholat. Kita paham di dalam sholat tadi itu ada 6 bentuk syukur. Syukur yang paling nikmat itu apa? Paling mudah itu apa? Mengucapkan Alhamdulillah. Dalam sholat itu ada 6 kali kita membaca Alhamdulillah tadi. Pertama, waktu kabiron walhamdulillah. Kabiron walhamdulillah. Itu syukur, bentuk syukur. Kabiron walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu adalah rasa syukur. Makanya baca walaupun itu sunnah. Yang kedua, ketika kita baca Fatihah itu Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Itu bentuk syukur. Yang ketiga, ketika kita ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Gimana Ustazah? Allah, belum ke bawah sudah a'la. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu yang ketiga. Pada waktu i'tidal, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Itu bentuk syukur. Ketika kita sujud lagi itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu 5 bentuk syukurnya. Setelah itu barulah kita disuruh untuk meminta Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 permintaan itu. Baru kita disuruh untuk begitu. Maka orang-orang yang mampu bersyukur biasanya rezekinya banyak. Orang-orang yang mampu bersyukur hidupnya bahagia walaupun makannya biasa. Dan ternyata Allah itu maha kaya. Sampai saat ini sampai pernah enggak makan? Enggak pernah. Bahkan ibu-ibu itu semakin lama semakin gemuk. Padahal enggak begitu. Dulu begini Bu, tak pikir orang kaya itu gemuk-gemuk. Tak pikir orang miskin itu kurus-kurus. Ternyata lebih banyak orang miskin yang gemuk. Lo benar. Yang penting sudah nikah itu gemuk sendiri.
Itu belakang itu saya pikir tidak begitu gemuk dulu ya. Sekarang sudah mulai. Iya. Jadi subhanallah. Jadi Allah itu Maha Rozak. Tidak usah khawatir. Termasuk biaya anak-anak kita, biaya makan kita tadi itu tidak usah khawatir. Sampai saat ini Allah itu loman. Allah itu loman. Tidak perlu khawatir. Termasuk begini, mencari lembaga pendidikan yang gratis itu tidak bagus juga. Sampean mau nikah pada waktu itu lalu gratis tanpa mahar? Minta mahar yang besar atau yang kecil? Mahar yang banyak apa yang kecil? Semampunya. Banyak belum tentu bahagia loh sampean tuh. Kasih mahar mobil Alphard sampean tidak bisa nyetir. Ya apa dia pakai? Belum tentu. Orang yang punya mobil Alphard tadi itu 1 tahun itu dia korbankan satu sepeda motor. Karena pajaknya itu sekitar 12 juta, Bu. Sampean yang tidak punya Alphard itu tidak perlu mikir mengorbankan sepeda motor. Sepeda motornya hanya 1 toh. Maka jangan pernah membandingkan kebahagiaan orang lain dengan keterpurukan kita. Jangan pernah membandingkan keterpurukan orang lain jangan pernah membandingkan kemiskinan kita dengan kekayaan orang lain. Stroke sampean. Enak yo katanya. Belum tentu enak. Sampean paham dan tahu itu. Cina kemarin itu punya awalnya itu luar kerja keras, subhanallah luar biasa. Saya tanya mau apa sampean? Cin. Kok gitu kata cik ya cik. Kok kerjanya sampai segitu? Wah biar kaya beli ini. Oh iya udah. Lama sekali tidak ketemu, sekitar 7 tahun tidak ketemu. Dia sudah punya Alphard. Luar biasa. Jadi kerja keras tadi itu ya kita bisa sukses. Yang susah itu kan kalau banyak tidur gitu loh. Banyak tidur banyak sambatan. Kalau sudah banyak tidur pada sambatan, lihat orang tadi walaupun pintar jadi dungu gitu. Karena orang tidur itu ya goblok gitu. Sekitar 3 bulan yang lalu saya ketemu. Oh, punya Alphard hitam, mau naik sudah stroke. Loh, gitu kan. Katanya itu loh. Punya Alphard sekarang, Cik, kita. Katanya bahagia, Cik. Ini tujuan sampean itu. Mau naik itu ini. Katanya bahagia, Cik. Katanya gitu. Ternyata kadang-kadang Allah ketika kita dikabulkan segala hajat yang kita minta tadi bukan lebih dekat pada Allah tapi justru jauh dari Allah. Makanya terima apa yang ada saat ini. Sampai masih ngontrak, alhamdulillah ketimbang yang tidak punya ngontrak. Ada yang belum udah ngontrak nih? Enggak ada itu, alhamdulillah sudah punya anak itu bahagia, Bu. Jangan disambati anak tadi itu. Punya anak berapa? Allahu Akbar, masih muda sudah 3. Kan Allah punya anak berapa? 2. Subhanallah. Jangan disambati. Wah, itu produktif itu. Ngerintil. Nggak kena sentuh langsung jadi. Jadi tidak usah disambati. Karena anak itu adalah amanah. Begini, salah satu sumber rezeki itu adalah dari anak. Percaya enggak? Salah satu sumber rezeki kita itu adalah melalui anak. Tidak usah sambatan gitu loh. Punya anak 1 ya sampai nasibnya begitu. Punya anak 3 ya nasibnya begitu. Punya anak 5 juga nasibnya begitu. Punya anak 10 juga nasibnya begitu. Jadi salah satu sumber rezeki. Makanya dulu ada mengatakan banyak anak banyak. Loh, coba pernah putra sampai enggak yang 3 ini pernah enggak makan? Makan terus kan. Butuh susunya ada kan. Bahkan susunya itu suami juga dapat susu. Nggak usah disambati. Ya opo nak kamu lihat sekolah nanti itu oleh tekondi. Nggak usah. Ada sendiri. Lo benar ini. Ada sendiri. Lo benar kok. Begini loh Bu. Kalau sampean mencari sekolah yang gratis, jangan sampai. Jangan cari sekolah yang gratis. Sampean akan diuji oleh makanannya anak-anak nanti. Ya kan? Coba sangunya anak sama belanjanya anak di rumah banyakan mana? Banyak jajannya. Loh, sampean menghindar, cari sekolah yang gratis.
Habis itu sampean akan diuji oleh yang lain loh. Akan diuji oleh, bener ini loh. Katanya saya kalau punya duit banyak itu bahagia. Ternyata banyak orang yang setelah kita punya duit banyak itu, laki-laki itu semakin banyak duitnya, semakin banyak ya. Ya, laki-laki. Ini sampean yang bilang saya. Laki-laki itu semakin sejahtera, semakin banyak duitnya, semakin banyaknya banyak akalnya. Karena kalau waktu miskin mau akalan kayak apa, ndak iso, sopo sing gelap itu. Tapi kalau sudah rotok tinggi didik itu, subhanallah, yang melirik itu luar biasa gitu loh. Nah, jadi prinsip saya begini, apakah dengan gratis itu lalu sampai kaya? Oh, saya nyari sekolah yang gratis di SD sana itu loh, oleh apa? Oleh seragam, oleh ini, semuanya oleh. Apakah setelah sampean dapat itu sampean lalu kaya? Apakah dengan bayar itu sampean miskin? Tidak ada. Rumus matematikanya ya, rumus Tuhan tidak. Maka kalau mau menyekolahkan putranya, lalu di situ ada SPP atau macam itu, niat sedekah. Dalam satu ayat dinyatakan manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa membiayai anaknya dengan kebajikan 1000 falahu asyru amsalihha, maka Allah akan memberikan kita itu 10. Itu Al-Qur'an loh. Percaya enggak? Sampean ini kan curiga sama Al-Qur'an terus gitu loh. Kalau Allah sudah berkata begitu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani orang tadi itu di luar kemampuan dia. Aduh ya opo aku nasib iki mas, ndak usah disambati, cen durung gitu loh. Sampean mungkin kalau langsung dikasih kaya ketika nikah itu akan beda urusannya. Teman saya bu, tahu Anang Hermansyah? Tahu Anang Hermansyah? Nah itu konco itu. Itu nikah dengan Krisdayanti. Sama-sama sukses, sama penyanyi, jadi idola hebat. Siapa yang tidak kenal itu? Cerai. Ya enggak? Kurang apa? Kurang duit, kurang rumah. Subhanallah, tidak kurang tenar, tidak, cerai. Nikah sama teman saya juga. Siapa namanya? Anda yang sekarang ini lah. Konco juga. Nikah sama itu. Ayo, luar biasa. Ada teman saya juga, Ahmad Dhani. Ini kan curiga kalau ada orang enggak mau terkenal. Ahmad Dhani itu dulu sama Maya Estianty, kurang apa? Sama-sama jadi penyanyi, sama-sama tenar, sama-sama kaya. Ternyata akhirnya cerai juga. Malah milih teman saya juga. Siapa namanya? Mulan Jamil. Coba, ternyata tidak bisa menjamin kebahagiaan tadi itu. Yang bisa menjamin adalah bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Banyak belum tentu, kurang sedikit belum tentu cukup. Itu rumus itu. Hanya kita kurang bersabar saja, kurang bersabar. Maka sekali lagi jangan cari sekolah yang gratis. Salah satu sumber rezeki kita itu adalah dengan cari sekolah yang berbayar. Makanya kenapa kok nikah sampean itu pakai mahar? Itu barokahnya di situ. Coba cari sekolah yang gratis, tes sampean itu sampai akhir. Lihat putra putri jenengan, kolbunya nyambung sama orang tuanya itu gak ada. Lihat sudah gitu. Tapi kalau ada anak dibiayai orang tua, dibiayai ini, nanti ketika orang tuanya sudahan, udah semacam, dia akan paham dan sadar keringat orang tua saja ini yang membuat benar ini. Maka jangan khawatir gitu loh, jangan khawatir. Sudah, walaupun andai kan toh gratis, sama niat nyumbang di situ. Walaupun hanya 1.000 rupiah. Kita ini kan mohon maaf, kalah sama tukang parkir. Parkir berapa sih? Pernah sambatan? Masuk 2.000 sih, 1.000 apa? Oh kan itu sebentar. Sama diprotes sama tukang parkir. Mulai kono katanya. Bahkan anak kita ini lebih jelek perlakuan kita daripada toilet. Toilet berapa? Toilet berapa? Pernah sampai protes? Orang yang sih, saya nggih mboten napa-napa, pun tokno separuh, Bu. Suruh tokno separuh bisa.
Kalau laki-laki mungkin cekelan sudah langsung bisa. Tapi kalau perempuan bisa suruh makan taruh. Anak kita parkir di sekolah kadang-kadang sampai dengan 3-4 jam. 3-4 jam. Sini berapa bayarnya Bu? 25. Berarti satu hari parkir berapa Bu? Berapa? 1.000 sekian. Itu sambatan udah sering terlambat itu. Ya betul ya. Udah sering terlambat dan semacamnya. Nah, jadi rezeki tadi itu beda dengan gaji Bu. Rezeki beda dengan gaji. Kalau gaji itu berupa uang. Rezeki berupa macam-macam. Termasuk kita lihat anak kita yang tidur pulas tidak sakit, itu adalah bagian dari rezeki. Lihat suami pulang kerja tidak macam-macam, itu adalah bagian dari rezeki. Kita makan nasi walaupun hanya pakai sambal biasa tadi itu, jangan terong tuh. Lalu kita bahagia di situ, itu adalah rezeki. Kita ngelihat istri walaupun sudah tua tetap cantik, itulah bagian rezeki. Ketika kita lihat orang lain yang cantik kelihatan seperti jelek itulah bagian dari rezeki. Loh benar loh Bu. Kalau saya dikasih rezeki semuanya itu orang lain melihat saya ganteng dah. Live loh ini. Ganteng katanya istri saya gitu. Orang lain juga bilang, "Ya enggak jelek-jelek amat sih Ustadz," katanya. Loh, tapi kan saya tertutup dari itu gitu. Coba kalau saya melihat orang lain tuh cantik, lebih cantik dari istri saya, bukan rezeki lagi, malah petaka begitu loh. Nah, itu kembali kepada syukur Bu. Bu, ndak usah khawatir, ndak usah takut. Ya apa biaya anak saya? Ndak usah mikir begitu sampean tuh. Lek tak sekolah ndek kono tuh kan ono SPP. Ndak usah khawatir. Ibu, ada yang pernah punya hutang di sini? Di mungkin di FIF. Ada yang pernah ambil sepeda motor? Ada. Pernah. Berapa per bulan? 600. Tanggal berapa? 8. Tanggal 8. Setiap tanggal 8 600 ada kan? Sudah ada, coba selesai lunas belum tentu ada. Belum tentu ada, aneh bin ajaib. Sampean berhutang itu juga ya ada duit, tidak berhutang kadang-kadang tidak ada juga gitu loh. Maka begini, apalagi membiayai anak gitu, pasti ada gitu. Anak kalau terlambat ya terlambat 1, 2, 3 hari gitu. Yang penting ada niat iktikad baik tadi itu. Mohon maaf, biar barokah anak-anak kita tuh jangan pernah. Kalau saya saat ini tidak mau ada gratis itu, tidak begitu bahagia saya. Kenapa? Karena salah satu sumber rezeki tadi itu lewat anak narik kita, sama dengan berhutang tadi itu. Coba sampean tuh. Oh saya mau sekolahkan anak saya di sana gratis semuanya. Ya rezeki samanya begitu-gitu saja gitu loh. Ketika ada biaya untuk anak, ya Allah itu ada di situ. Ada di situ. Sama dengan orang nikah. Orang nikah tadi itu nunggu saya setelah sukses baru saya menikah. Bukan begitu konsep Islam. Nikah dulu baru kaya. Di dalam satu ayat Al-Quran wa in kuntum fuqara, jika kamu ke dalam kondisi fakir, tidak punya apa-apa, yughnihumullah, maka Allah akan mengkayakan kita. Loh itu janji Allah loh. Maka enggak usah idealisme ketika itu. Orang kalau sudah nikah, suami senganggur-nganggurnya semalas-malanya. Kalau sudah punya istri, kerja kan? Kerja gitu loh. Apalagi kalau sudah punya anak, beban tersendiri, kerja sendiri. Kecuali kalau ada suami yang tidak, itu mukhalafatuh, itu berbeda dari yang lain. Ini memang sudah takdir begitu. Tapi hampir rata-rata orang tuh coba, yang dulu malu bekerja, tapi setelah punya istri, apa yang tidak dilakukan? Dulu hanya kerja 1 jam, setelah punya istri, sesudah punya anak sendiri, subhanallah sudah ada. Maka ibu-ibu sekalian, sudahlah, nyantai saja, rileks saja. Kita ini kurang sabar. Maka kalau mau sukses itu ada satu konsep dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, kurang sabar kita gitu. Kurang sabar gitu. Ya apa, aduh, padahal akan dikasih oleh Allah gitu. Akan dikasih oleh Allah. Tapi kita kurang sabar. Buktinya betul kan? Iya, wis ngamuk-ngamuk ndek bojo ono gitu. Tapi kan tidak harus lewat ngamuk itu tuan. Oleh karena itu, apapun kebutuhan kita itu, satu sabar. Sudah, mungkin husnudzon billah. Mungkin masih belum. Ini Ustaz, husnudzon billah tadi sudah saya bilang konsep pengembangannya ini.
Kalau bisa jangan ini dikembangkan. Kalau ini dikembangkan tak berkembang-kembang sampean itu. Walaupun lantai 2, tak iro berkembang. Berkembangnya lewat mana? Tuh rumah itu tunjuk, ini milikku. Nih rumah ini tunjuk, ini milikku. Berkembang begitu. Dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tidak bisa untuk menjadi sukses itu hanya lewat manajemen yang bagus. Tidak bisa sukses, anak sukses itu hanya lewat logika kita ini, pikiran kita saja. Tidak bisa. Kalau pikiran kita itu rasional. Aku punya pekerjaan, saya banyak duit. Apa betul? Kalau saya bekerja lalu duitnya banyak? Belum tentu. Belum tentu. Apakah orang yang haji dan umroh tadi itu adalah mereka orang kaya-kaya semua? Tidak. Lo per koran itu bisa lebih haji daripada yang kaya-kaya, begitu loh. Dari mana? Karena haji itu adalah panggilan, bukan masalah kemampuan. Makanya orang yang berhaji itu selalu mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku memenuhi panggilan. Itu panggilan. Siapa saja, misalnya sampean mau saya panggil, sini sampean. Itu kan urusan saya kan, bukan urusan sampean. Saya sudah siap. Kadang-kadang ditunjuk itu. Saya nanti mudah-mudahan saya dipanggil. Sama dengan berharap ini pengajian itu, arisan itu. Sampai kan berharap toh. Kadang-kadang enggak masuk kan? Arisan sampai nomor 20. Yang keluar nomor 19. Bleset, Karin titik. Aduh. Terus insya Allah minggu akan datang. Minggu yang akan datang yang keluar itu nomor 21. Bleset nanti. Minggu berikutnya lagi itu yang keluar apa? Nomor 1. Aduh wis. Tapi ketika kita tidak ada harapan saat itu, wis kita ikhlaskan tadi itu. Ternyata kok keluar loh. Kok keluar wis PN wes aku tidak masuk di sini. Rezeki itu sama dengan itu. Sampai golek sampai elek itu yang ndak teko-teko kan. Tapi kadang-kadang duduk begitu sambil wirid. Ono ong teko. Assalamualaikum. Ada orang salah. Lalu kita bantu sedikit sampai dikasih duit. Bener itu. Ndak kenal, ndak apa. Kok bisa datang begitu? Kemarin saya punya tamu, ndak kenal ndak apa. Aduh, namanya bawaannya banyak. Istri lalu dikasih sekitar 700. Ini nggak kenal, kok bisa katanya. Ini mau apa ini? Saya nggak tahu saya gitu kan. Aduh, subhanallah. Ternyata yang datang itu bosnya Dennis Collection. Ustadz carikan saya tanah. Ustadz saya ini ada dana Ustadz, ada dana sudah ada. Tidak paham dan tidak tahu. Tidak paham dan tidak tahu. Dan Allah akan mencabut kebahagiaan kita itu dalam waktu detik. Dan Allah akan membuat kita bahagia dalam waktu detik. Dalam waktu detik. Maka tidak usah khawatir. Nah, ketika wasta'inu bis-sabri was-shalah, yang kedua, sholat. Kalau sampean tuh jangan sambatan tuh sama suami. Ya opo aku Mas dan semacamnya. Sholat sampean, sholat apa? Sholat duha gitu loh. Rong rakaat ae. Nggak usah berdiri, duduk. Duduk. Karena berdiri kan malas sampean. Duduk ae. Itu sholat sunnah kok. Duduk, Bu. Sholat qobliyah ba'diyah apa boleh? Boleh. Duduk. Apa ndak malu sampean? Saya kuat gitu loh. Tapi ketimbang tidak sama sekali, gitu loh maksud saya. Katanya Gus Bah itu jangan sampai perbuatan ibadah itu menjadi problem bagi kita, gitu loh. Ketika ibadah itu problem bagi kita, maka engkau akan mencari kenikmatan lewat kemaksiatan ketimbang maksiat, ketimbang tidak sama sekali maksud saya. Jadi rileks saja, duduk saja. Usolli sunatat duha rakaatain. Allahu Akbar. Kalau murid jangan. Udah sampean yang sudah tua-tua ini loh, begitu loh maksud saya. Ini semakin tua semakin tidak pernah sholat begitu loh. Ustadz ini sakit encok pegelinu pada asam urat dan bolak-balik itu semua ini aku ya opo segini itu. Sambil gini sudah sampean sholat ketimbang tidak sama sekali gitu loh. Oh ini sholat sunnah, tapi kalau sholat wajib jangan gitu loh maksud saya itu. Diskonnya nanti setelah memang betul-betul nyahut gitu loh baru bisa. Nggak, ketimbang tidak sama sekali. Ketika engkau ingin dihormati oleh orang, kemuliaanmu diangkat, maka sholatlah lewat sholat tahajud.
Ketika engkau pingin segala hajatnya dikabulkan, sholatlah lewat sholat hajat. Ketika ingin memilih sesuatu, lewat istikharah. Gampang itu. Maka orang-orang yang damai sholatnya, mesti dia akan rezekinya akan lancar. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, cari lembaga pendidikan yang 3 kriteria. Cari lembaga pendidikan yang 3 kriteria. Sampai cari di mana saja sudah, enggak peduli saya. Tidak harus ke Mistariyatul Mubtadi'in. Cari satu, lembaga pendidikan yang satu mengajarkan Allah dan Rasulnya, mengenalkan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, cari lembaga pendidikan yang mengajarkan Al-Quran di situ. Cari lembaga pendidikan yang mengajarkan sholat. Mistariyatul Mubtadi'in mengajarkan semuanya, bahkan lebih dari itu. Kalau sampean tidak pernah sholat sunnah, sholat duha, masukkan ke Mistariyatul Mubtadi'in, sholat duha setiap hari. Sudah sholat, ya justru di sini juga ada. Makanya sampean itu barokah anunya, hidupnya begitu loh. Tapi kalau hari ini setelah dari sini sholat duha, cari lembaga yang SD negeri, Tairono. Halo. Cari sudah di situ. Sampean telah memutus kebiasaan baik anak, ndak barokah sampean. Cari di situ. Yang mengajarkan Al-Quran. Alhamdulillah di sana itu walaupun hari Minggu ada one juz ya. Cari lembaga pendidikan yang hari ini siswanya pada hari Minggu masuk untuk Al-Quran. Nggak nemu di Lumajang. Saya ini konsultan di mana-mana Bu. Nggak ada. Hanya di Tarbiyatul Mubtadi'in. Benar loh. SDI Islam. Nggak ada itu. Saya ini mantan kepala SDI Bu. Saya mantan konsultannya juga di situ. MI Kota sama dia. Ada enggak? Ada. Nggak ada nah. Makanya Tarbiyatul Mubtadi'in ini adalah proyeksi 2 tahun mendatang menjadi lembaga pendidikan unggulan di kota yang agak pinggir sedikit. Loh, ke depan itu, mohon maaf, benar. Sekolah-sekolah di dekat, apalagi nggak ada parkirnya itu, susah. Warung saja, toko nggak ada parkirnya, jarang orang mau datang begitu. Ya enggak? Jarang. Karena akan tidak, andai kan toh ada, ya nanti yang kecil-kecil yang datang begitu. Tapi kalau ada parkirnya, alhamdulillah Mistariyatul Mubtadi'in sudah punya kampus 2. Saya bilang kalau GM itu besar itu, Mistariyatul Mubtadi'in harus lebih besar daripada GM karena kita dekat-dekatan di sana itu loh. Luas tempatnya itu. 3 kali tempatnya yang saat ini. Itu juga keajaiban itu. Saya tunjuk, alhamdulillah walaupun jual mobil Pak Patah itu. Tapi kan Allah ini entar lagi nih kita mau rencana desain sekolah kota rasa alam. Sekolah kota rasa alam. Nggak ada saat ini sekolah alam. Saya dulu menjadi kalau dekat-dekat sini sekolah ini sekolah kota mau main di mana gitu, mau main di mana susah gitu loh. Nah di sana insya Allah nanti akan ada alamnya gitu, ada alam di sawah-sawah saya suruh naruh apa itu tetap ditanam tapi menjadi pilot project nanti. Jadi di depan kelas itu ada alamnya, di anu ada alamnya. Itu menarik sekali sehingga insya Allah ini akan kita buat kasibo. Jadi lembaga pendidikan ke depan itu tidak harus apa itu biaya mahal-mahal. Nyantai-nyantai saja. Orang loh saat ini kafe itu suruh masuk ke sama yang kalau kan mana tuh ke warung apung. Senang yang di tempat ber-AC atau tempat yang alam? Iya itu, kenapa enggak buat konsep kayak gitu saja, gitu loh. Kenapa kok bingung? Nah, Mistariyatul Mubtadi'in maunya nanti ada satu tempat yang di bawahnya ada kolamnya, sehingga anak-anak tuh makan itu ada ikannya. Wah, senang, wali murid juga senang gitu. Oke, alhamdulillah. Monggo pilihannya dengan silakan. Tapi saya menunjukkan, saya ini kan mantan kepala SDI, sampai mantan itu, sampai di sana ya mahal gitu. Di sana itu yang tidak mahal, tapi kan kualitas sama. Minta yang mahal, kalau mahal lalu kualitas bagus wajar. Tapi kalau murah tapi kualitas bagus, ini menarik, ini sama dengan nasi bakso enak, murah, meriah. Wah, kalau ini karena sudah brandingnya bagus, bakso Solo,
mahal, enak. Nggih. Dan insya Allah Ibu ada kuliah nanti setiap 3 bulan satu bergilir, setiap bulan sih kita akan mencoba ada namanya parent school atau parents university. Jadi wali murid itu nanti akan ada pelatihan semacam ini, Pak. Jadi misalkan mau kaya 5 menit itu ada, Bu. Jadi lunas utang 5 menit ada juga begitu. Jadi bagaimana cara mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solehah nanti ada. Jadi saya sedang buat bukunya 12 bab nanti kita koncei satu bab sehingga wali murid itu kalau sama yang ngundang saya mahal, Bu, mahal gitu. Tapi kalau kuliah sekolah anaknya di sana, anaknya sekolah di sana, orang tuanya juga kuliah. Bersertifikat, monggo kita akan kasih sertifikat nanti. 12 kali pertemuan, wali murid sudah dapat ilmu, wali muridnya ada pengajiannya juga. Rencana saya nanti akan ada kajian kitab Rotibul Haddad untuk wali murid. Terus ada wiritannya. Kalau sampean jadi wali murid sana itu, saya yakin nanti sampean kaya gitu. Karena ada wiridnya. Nah ini coba cari di negeri ada enggak sekolah wiridan? Maka jeringan nanti kalau sekolah di sana itu biasanya wali muridnya lebih bahagia orang tua. Maka enggak usah sambatan. Anak-anak sampean tuh. Jadi kalau kita mau anak kita itu jejuki duit, jejuki pelajaran saja stres. Iya kan? Stres. Malah anak-anak yang jarang belanja itu penyakitnya sedikit ya, Bu. Kalau anak belanja terus itu ya ciki-ciki banyak sakitnya gitu. Nah, dengan wali murid yang punya usaha, monggo nanti lewat koperasi itu bisa nitipkan. Jadi sekolah makmur, wali murid kaya, anak berjaya. Kira-kira semacam itu. Siap kira-kira? Sekarang silakan pilihan jenengan. Saya tidak akan memaksakan, tapi kami insya Allah akan mengantarkan putra putri jenengan menjadi anak yang unggul tapi dalam keberkahan. Makanya kalau sana sampai nanti selamat datang di sekolah berkah kan gitu. Sekolah berkah. Jadi yang kita cari itu bukan hanya sukses tapi keberkahan. Berkah pasti akan tambah, tapi sukses belum tentu kita akan menjadi lembaga yang berkah, keluarga yang berkah. Itu Ibu kira-kira sudah bisa? Sekolahkan di mana nanti? Nggak usah mikir SD. Di mana? Pilihannya? Oh sudah di sana, mudah-mudahan berkah. Nanti jenengan nanti akan terus ketemu dengan saya kalau di sana tuh. Akan ketemu dengan saya. Nanti kita berdiskusi banyak, ada pengajian banyak. Insya Allah nanti insya Allah konsepnya lembaga unggulan sudah ada di saya kok. Saya sahabat ini hampir ratusan lembaga kok saya jadi konsultan. Percayalah. Makanya seharusnya sudah habis kontraknya sampean itu. Tapi saya berpikiran harus ada sekolah unggul agak ke pinggir-pinggir kota sedikit. Agak pinggir-pinggir kota sedikit ada persawahan. Saat ini beberapa tempat tidak ada di sini. Makanya SDI pindah ke JLT. MI kota pindahnya mau ke JLT. Nah kita sudah bukan hanya mau pindah, kita sudah pindah. Dan insya Allah di sana tuh sudah ada 2 gedung. Saat ini sudah tambah 2 gedung lagi, tambah lagi. Tapi gedung-gedung yang Kasibu sudah banyak, Bu, sehingga wali murid itu nyamantai nanti sambil ngopi di sana. Saya bayangkan semacam itu. Nggih, Ibu sekalian, monggo kalau bisa istiharoh dulu, tapi cari tadi itu lembaga yang mengajarkan Allah dan Rasulnya, lembaga yang punya sanad keilmuan terutama, Bu. Jangan cari lembaga, mohon maaf, saat ini Bu banyak lembaga pendidikan yang sanad keilmuannya tidak jelas. Sanad keilmuannya tidak jelas. Kalau nyambung kepada para masyayikh, pada aulia, cari lembaga tadi itu, walaupun tidak bagus. Orang saat ini mencari pesantren, banyak cari pesantren yang fasilitasnya bagus, ini bagus, ini bagus. Lihat kiainya itu sambungan sanadnya kemana, sampai ke Rasulullah apa tidak. Wahabi hari ini live ya Ustaz. Wahabi hari ini kurang apa?
ngasih dana gratis. Tapi mohon maaf, sanad keilmuan tidak masuk ke Kiai Hasyim Asy'ari, sanad keilmuan tidak masuk ke Khairil Bangkalan, sanad keilmuan tidak kepada masyayikh NU. Hati-hati, ada rahasia di balik lembaga-lembaga yang punya sanad keilmuan tadi itu. Minimal kalau kita dulu tidak di pesantren, yang rasa pesantren, maka Mister Diatul Mubtadiin madrasah rasa pesantren, madrasah rasa pesantren. Maka nanti jenengan nanti setiap hari itu ditawasuli, Bu. Ada tawasulnya. Saya bukan tidak boleh ke SD sampean tuh, tapi cari SD yang yang dalam itu. Kalau pintar, Bu, pintar semua sudahlah. Nggak usah khawatir, putranya main pintar. Anak sampean lo dikasih 100.000 sama 1.000, pilih mana? Apalagi ibu-ibu, ibu suami bawa 50.000 sama 1 juta, pilih yang mana, Bu? Pasti 1 juta, pasti sudah selesai. Jangan sampai anak kita pintar tapi pintar ngibuli nanti di situ loh yang kita inginkan, ingin kita tidak inginkan. Saya ingin panjenengan ini seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang menghadirkan Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ishak, para nabi begitu. Dan saya ingin putra putrinya seperti Nabi Allah Ismail alaihissalam yang di situ subhanallah luar biasa. Nah, kita di lembaga tadi itu ada tawasul untuk orang tuanya, tawasul untuk para masyayikh. Sebelum pelajaran dimulai harus ada tawasul. Makanya jangan nanti akan ada buku-buku yang di situ ada tawasulnya begitu loh. Jangan remehkan tawasul, Bu. Sampean ini bukan siapa-siapa. Sholatnya Senin Kamis. Oh, subuh loh, sering jam 5. Kalau sampean bukan orang yang dekat sama Allah, cari lembaga pendidikan yang di situ ada orang yang dekat. Kalau di lembaga pendidikan itu tidak ada yang dekat dengan Allah, cari sambungan orang yang dekat dengan Allah. Siapa di situ? Ada Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Khalil Bangkalan, ada Ki Haji Raden As'ad Samsul Arifin, ada sekian banyak. Kalau itu yang terjadi, pilih lembaga pendidikan tadi itu. Masalah pintar baca, semuanya akan pintar nanti. Nggak usah khawatir dengan putra putri jenengan. Yo pokok sekolah di kono ndak iso ya apa. Nanti bisa sendiri. Nggak usah khawatir, nggak usah maksakan putra putri jenengan menjadi anak yang pintar. Paksakan putra putri jenengan menjadi anak yang soleh. Makanya Nabi Allah Ibrahim tidak meminta anak yang pintar, Nabi Allah Ibrahim meminta anak yang soleh. Maka doa beliau menyatakan Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Apa? Ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku menjadi orang-orang yang sholat. Coba itu. Nah, jenengan makanya cari. Kalau mohon maaf, Bu, kalau jenengan tidak pernah, jarang membaca Al-Quran, taruh anak-anak kita yang setiap hari ada bacaan Al-Quran di situ. Minimal di satu keluarga kita itu ada yang baca Al-Quran, gitu loh maksud saya. Kalau jenengan itu tidak pintar sholat sunnah, cari anak-anak kita yang sekolahnya setiap hari ada sholat sunnahnya di situ. Di sini kita ada sholat duha setiap. Nanti ada gerakan-gerakan sholat tahajud, ada gerakan sholawat di situ, ada gerakan rotibul haddad gitu. Insya Allah. Nah, jenengan nanti kalau sekolah di sana, saya akan ijazahkan sholawat itu dan saya ijazahkan rotibul haddad. Jadi seluruh wali murid itu ada semacam itu. Sehingga dari pusat pendidikan, orang tua, anak, guru, masyarakat bisa jadikan satu kesatuan. Insya Allah kalau 3 tadi itu ada wirid-wiridnya, insya Allah sekolah kita akan menjadi sekolah yang berkah, sekolah yang unggul, orang tua menjadi orang tua yang hebat, orang tua yang unggul, anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses dan anak-anak yang berkah. Disitulah masuk pada ibadis sholihin. Amin ya robbal alamin. Demikian itu dulu. Mohon maaf tidak pakai slide karena kan banyak di sini. Kalau saya pakai slide itu yang sedikit saja. Ini 300 ya banyak. Sudah 100, 200, 300, 400, 500. Sudah menjadi 500. Tepuk tangan untuk 500 orang dulu. Ini kan hanya saya Ustadz yang di syuting ya. Syutingnya wali murid juga yang banyak ini. Oke, habis ini saya minta ada komentar satu tentang acara ini. Salah satu wali murid, kita akan disyuting. Bagaimana pendapat jenengan tentang acara semacam ini dan kenapa kok mau milih Mister Diatul Mubtadiin
menjadi tempat sekolah. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Emiwati. Saya wali murid dari Ananda Akifa Naila Ramadhani yang sekolah di RA Muslimat 13 Bayeman. Saya berminat untuk menyekolahkan anak saya di MI Labrolor karena saya berminat sekali anak saya menjadi anak yang mengenal agama lebih dalam lagi. Dengan penjelasan dari Ustadz, saya ingin anak saya diajarkan sholat, diajarkan mengenal Allah dan Rasulnya, dan diajarkan membaca Al-Quran. Karena mempunyai anak soleh dan soleha itu akan mengantarkan kita ke surganya Allah nanti. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz dan Ustazah tadi bisa membimbing saya dan anak saya untuk mengenal agama yang lebih dalam lagi. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah bisa berguna bagi saya dan anak saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.